Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, saya doakan semoga kalian solih dan solihah, tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita belajar PAI, bab 1 tentang Tauhid. Ada yang masih ingat kisah Bilal bin Rabah? Betul, Bilal bin Rabah adalah muadzin Rasulullah SAW. Apa itu muadzin? Muadzin adalah orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah. Ada kisah lain Bilal bin Rabah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di gurun pasir yang panas di daerah Mekah, Arab Saudi, terdengar suara yang sangat menyayat hati. Dia terus mengucapkan, "Ahad, Ahad, Ahad." Itulah suara Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak Umayyah. Bilal disiksa oleh Umayyah karena Bilal mentauhidkan Allah. Sebelumnya Bilal menyembah berhala. Kemudian Allah memberinya hidayah sehingga Bilal masuk Islam. Bilal bin Rabah dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Bilal disiksa dengan ditelentangkan di padang pasir yang panas. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, jika sepotong daging diletakkan di tengah padang pasir, maka matanglah daging itu. Bayangkan bagaimana tubuh Bilal yang kecil diletakkan di tengah padang pasir yang panas. Tidak cukup itu, di dadanya ditindih dengan batu yang sangat besar. Walaupun disiksa dengan siksaan yang keras dan setiap hari, Bilal tetap beriman. Dia tidak mau keluar dari agama Islam. Bilal terus mengucapkan, "Ahad, Ahad, Ahad." Bilal yakin bahwa Allah adalah Maha Esa dan akan menolongnya. Tak berapa lama Abu Bakar As-Siddiq membebaskannya dari siksaan dengan menebusnya. Hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah? Betul, Bilal mengucapkan ahad. Ahad artinya satu. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu satu. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah itu satu, Maha Esa. Tidak ada sesembahan lain yang boleh disembah selain Allah. Sekalipun Allah hanya satu, Allah lah yang menciptakan, menghidupkan kita, mematikan kita, dan mengatur seluruh alam ini. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Jadi orang yang bertauhid hanya menyembah atau beribadah kepada Allah saja. Tidak ada sekutu atau tandingan bagi Allah. Allah hanya satu. Allahu Ahad. Allah bersemayam di atas arsy. Arsy berada di langit tingkat ke-7. Emang masih ada orang yang menyembah berhala? Masih ada, Kak. Emang masih ada orang yang menyembah Allah dan menyembah berhala? Masih ada, Kak. Masih ada sebagian orang yang mendatangi dukun dan meminta-minta kepada kuburan. Mereka meminta kepintaran, mereka minta rezeki yang lancar. Ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa membantu orang yang masih hidup? Orang yang sudah meninggal saja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa menolong orang yang masih hidup? Jadi, yang bisa memberi pintar, yang bisa memberi rizki, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang menyembah patung dan berhala, batu atau pohon. Nah, semua perbuatan mereka ini dinamakan perbuatan syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Orang yang berbuat syirik dinamakan musyrik. Jadi perbuatannya syirik, orang yang melakukannya namanya musyrik. Orang musyrik tidak akan masuk surga dan kekal di dalam neraka selama-lamanya jika ia tidak sempat bertaubat sebelum dia meninggal. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, solih dan solihah, mari kita amalkan
Yang pertama, sholat 5 waktu tepat pada waktunya sebagai amalan orang yang bertauhid atau sebagai bukti bahwa kita telah mengesahkan Allah. Yang kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Yang ketiga, melakukan kegiatan atau amalan dengan niat beribadah kepada Allah dan mencari ridha Allah. Keempat, jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas atau amalan kita, supaya Allah memberikan kemudahan, karena hanya Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Dan menutup setiap kegiatan atau amalan dengan doa juga. Kenapa? Karena kita bersyukur Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan tersebut. Anak-anakku yang solih dan solihah, ingat bahwa kita selalu membutuhkan Allah. Kita selalu membutuhkan Allah. Karena itu, mintalah hanya kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah akan mengabulkan semua apa yang kita minta. Oke? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.